Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Sekarang di sore ini hari Kamis, ada calon bupati Ibu Gina. Tahun-tahun lalu di Bakan Solo. kita ada silaturahmi dengan Putri warga Karawang, Bakan Sewi, yaitu Teh Selika. Teh Selika beberapa kali datang ke sini silaturahmi, dan alhamdulillah beliau telah sama-sama kita ketahui sempat menjadi Bupati Karawang dan alhamdulillah sekarang menjadi anggota DPR RI. Saat ini juga di depan kita sudah ada Teteh Karawang sebagai Putri Karawang yang ingin mengabdikan dirinya di Kabupaten Karawang. Boleh kasih aplaus ya, Pak? Baik, mempersingkat waktu kami persilakan kepada Teteh untuk memberikan apa namanya ya, sambutan aja katanya. Sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur. Ini bisa dihilangin gak? Ehonya. Sini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan nikmatnya pada kesempatan hari ini, sore hari yang berbahagia ini. Kita semua bisa berkumpul bersama-sama. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang hadir yang sudah berkumpul selalu dalam lindungan Allah, selalu Amin. kesehatan, Amin. dan segala urusannya diberikan kelancaran. Amin. Amin. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati pertama-tama tuan rumah Sohibul Bait ya, yang biasa kita panggil dengan Oma Aci. Oma, terima kasih banyak sudah memberikan waktu dan tempatnya buat Gina sehingga bisa silaturahmi berkumpul. Mudah-mudahan Oma sehat selalu ya, dan bersama keluarga. Gina aturkan terima kasih sudah, dan mohon maaf sudah merepotkan. Kemudian Pak Ibet selaku koordinator yang sudah menyambut Gina dengan sangat baik, sekaligus juga yang mengatur waktu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, wakil khusus ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Gina ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan semua jajaran barangkali hadir perwakilan dari aparatur desa setempat. Mohon maaf Gina nggak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian keluarga besar dari Partai Garuda, itu nuhun ya Kang ya, sudah membersamai acara pada sore hari ini. Mudah-mudahan selalu sukses terus buat Partai Garuda. Kemudian juga relawan dari Gen Z, dari Balat Gina, kemudian juga dari apa ya? Belum disebutin dari mana ya? Apa tuh? Asbah, Balat Asbah ya, Balat Asbah. Itu ada nggak wakaf? Ada, Balat Asbah ada di sini ya. Mana lagi nih? Semuanya relawan yang sudah hadir, yang dengan segala hormat bisa kita sebutkan satu persatu. Juga ibu-ibu tim Marawis yang berkerudung merah, tepuk tangan dulu. Ibu ini tadi semangat banget loh. Apa namanya tak itu grupnya? Asyifa, grup Qasidah Asyifa dari Majlis Mereka pun kapok. Diharapkan sudah orang pinuan menampilkan qasidah di sore hari ini yang tentunya
tadi kita lihat lebih memeriahkan ya suasana pada sore hari ini. Ibu-ibu semua yang berbahagia, izinkan di awal sambutan aku memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Gina Fadlia Suara ya. Gina Fadlia Suara, biasa dipanggil Teh Gina boleh, Neng Gina boleh, Ibu Gina boleh ya. Untuk usianya seusia mama aku, kelahiran 62, ada nggak di sini? Ibu-ibu kelahiran 62. Nah, boleh manggil Neng Gina ya, karena udah seusia mama aku ya. Gina saat ini sudah resmi sebagai calon wakil Bupati Karawang yang berpasangan dengan Bapak Haji Acep Jamhuri selaku calon Bupati Karawang. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan nomor urut, yaitu nomor urut berapa? 1. 2, siapa bilang? 1. Ya, satu syahadat 2 sholat ya, dan seterusnya. Nomor urut 1 ya, sebetulnya ibu-ibu nggak perlu gimana-gimana sama nomor urut karena gampang Bu. Di surat suara nanti yang ada perempuannya cuma Gina sendiri. Di surat suara yang ada perempuannya cuma ada gambar Gina, ya nggak ada lain. Jadi alhamdulillah di surat suara Gina paling cantik sendiri karena nggak ada lagi perempuannya ya. Jadi ibu-ibu nggak akan bingung kalau nanti buka surat suara, ibu-ibu bisa matanya tertuju langsung sama Gina ya, yang pakai kerudung merah ya. Tapi di sini barangkali ada yang sudah kenal dengan Pak Acep ya. Pak Acep calon bupatinya boleh ya, silakan cari Pak Acep di surat suara nomor urut 1, coblos Pak Acep. Tapi kalau ibu-ibu takutnya bingung, apalagi yang nggak bisa baca ya, dipilihnya yang perempuan aja yang pakai kerudung merah, coblos kerudung merahnya boleh. Coblosnya 1 aja ya, kalau 2 nggak sah. Coblosnya 1 kali aja ya, 1 aja. Kalau udah coblos gambar Gina ya udah selesai, coblos lipat lagi masukin ke kotak suara. Kemudian lanjut buka ya calon gubernur kita. Kalau Gina mendukung Bapak Deddy Mulyadi nomor urut 4 karena Pak Deddy satu partai dengan Gerindra, dengan Gina, yaitu dari partai Gerindra ya. Ibu bapak semuanya ya, Gina tidak akan lama mengumpulkan silaturahmi sama ibu-ibu di sini karena Gina tahu ini waktu juga sudah sore, ibu-ibu harus masak ya, kemudian juga harus mandiin anak-anak dan lain sebagainya. Karena itu tugas yang paling utama dari seorang perempuan, yaitu mengurus anak-anak ya, mengurus rumah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini adalah ibu-ibu yang solehah, ya, ibu-ibu yang hebat ya. Kita doakan semoga diluaskan rezekinya, disolehkan suaminya, ya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya anak-anak yang baik, yang soleh-solehah. Yang punya utang lunasin utangnya. Mau katanya yang di belakang ya. Mudah-mudahan aku doain semoga rezekinya lancar ya. Ibu-ibu ya, Gina asli dari desa Cilamayang ya. Ada orang Cilamaya di sini? Banyak ya, banyak orang Cilamaya. Termasuk yang di belakang aku ini orang pos 1 Cilamaya ya. Gina asli dari Cilamaya. Gina putri pertamanya Bapak Ade Suara. Kenal Pak Ade Suara? Kenal. Gina putri pertamanya ya. Kemudian pengalaman Gina sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun ya. Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat selama berapa tahun? 10 tahun. Dari partai apa Gina Bu? Nah, partai Gerindra, partainya Pak Prabowo ya. Kemudian 2014 alhamdulillah Gina kepilih sebagai dewan. 2019 kepilih sebagai dewan. 2024 alhamdulillah terpilih lagi sebagai dewan. Tentunya atas izin Allah dan atas dukungan dari masyarakat Karawang dan Purwakarta. Nah, tapi yang 2024 Gina cuma menjabat selama 20 hari karena pertanggal 22 September Gina harus mundur. Kemudian fokuslah
ya sebagai calon wakil Bupati Karawang. Nah, Gina berpasangan dengan Bapak Acep ya. Pak Acep itu adalah pengalamannya sebagai pegawai negeri selama 32 tahun. Jadi Gina umur 7 tahun, Pak Acep udah jadi pegawai negeri, udah jadi lurah ya, bener nggak? Nah, makanya di sini tim Gina, kenapa mau jadi wakil ya? Dari umurnya aja kita udah beda ya. Artinya Pak Acep sudah lebih banyak pengalamannya ya. Gina insya Allah akan membantu semua program-program kerja beliau. Nah, Pak Acep asli dari Karawang, rumahnya di Jomin Kota Baru ya. Nah, kemudian beliau juga punya rumah di belakang Masjid Agung. Sekarang beliau aktif sebagai Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, yang menaungi DKM seluruh Kabupaten Karawang ya, DKM yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, Pak Acep lah ketuanya ya. Nah, jadi Pak Acep pengalamannya di pemerintahan, pernah menjabat sebagai lurah, camat, kepala dinas, sekda. Gina pengalamannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun. Artinya Gina di legislatif, pengalamannya Pak Acep di pemerintahan. Kalau digabungkan, insya Allah kita bisa saling melengkapi ya. Kita ini pasangan duit tunggal ya, duit tunggal. Pasangan yang berbeda ya, aku perempuan, Pak Acep laki-laki, aku pengalamannya di legislatif, Pak Acep di pemerintahan. Namun ketika digabungkan, insya Allah kita bisa menjadi pasangan yang saling melengkapi dan bisa membawa perubahan di Kabupaten Karawang ya, amin. Nah, Gina nomor urut berapa tadi? Gina di surat suara pakai kerudung warna apa? Calon bupati yang ngedampingin Gina siapa namanya? Tanggal berapa pemilihan akan dilaksanakan? 27 November. Hari Rabu. Rabu udah pada pinter ya. Tepuk tangan dulu lah, udah pada pinter mah. Kita ngomong Indonesia nggak apa-apa ya. Nah, karena kan Surabaya mah bahasanya bahasa-bahasaannya Jawa. Gak bagus bahasa Sundanya, tapi ngerti, cuma kurang bagus aja. Apalagi ya? Nah, Gina sama Pak Acep ya punya visi. Ini pertanyaannya kan visi misinya apa? Emang tahu visi misi? Visi itu adalah tujuan ya, pencapaian yang akan Pak Acep sama Gina lakukan selama 5 tahun ke depan. Ingin mewujudkan Karawang kayak gimana sih gitu ya. Nah, Ibu bisa lihat di spanduk, Karawang maju bersama menuju Jamuga. Karawang maju bersama menuju Jamuga. Jaya, Mulia, Tohaga. Karawang maju bersama. Pak Acep sama Gina menyadari untuk memajukan Karawang kita harus berkolaborasi. Kita harus melibatkan banyak pihak. Kita harus libatkan masyarakat, kita harus libatkan organisasi, kita harus libatkan lembaga, harus juga kolaborasi sama gubernur, harus kolaborasi sama presiden. Yang insya Allah nanti tanggal 20 Oktober presiden baru kita akan dilantik. Siapa itu? Prabowo. Siapa di sini yang kemarin pilih Prabowo? Ya, saya Bapak Gemoy. Makanya kalau presidennya pilih Prabowo, bupatinya pilih Pak Acep sama Gina. Supaya apa coba? Seragam. Apa? Plong. Klop. 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 Ada bahasa baru, klop. Supaya klop ya. Oke, supaya cocok. Jadi nanti program-program Pak Prabowo bisa dikawal nggak sama Gina kira-kira? Bisa. Insya Allah bisa ya. Karena apa? Ya karena kita presidennya sama. Waktu Pilpres yang mendukung Pak Prabowo salah satunya adalah Gina, salah satunya adalah ibu-ibu semuanya, ya enggak? Dan juga didukung sama Partai Koalisi Indonesia Maju yang saat ini 4 partai besar itu mendukung Pak Acep Gina, yaitu ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, ada Demokrat ya. Jadi nyambung. Kemudian ada 8 partai non parlemen, salah satunya ada Partai Garuda, Partai PBB, Partai P3, Partai Buruh dan lain-lainnya. Oke?
Jadi kalau pilih Prabowo kemarin di Pilpres, kemudian gubernurnya pilih siapa? Dedi. KDM, ya Bapak. Bapak Aing. Bapak Aing ya. Dedi itu sangat cinta sekali sama desa ya, sama Jawa Barat. Beliau punya program-program yang bagus. Beliau itu punya ini moto unggulan. Apa teh? Ngurus desa nata kota. Bener nggak? Ngurus desa nata kota. Jadi beliau itu memang lahir dari Kabupaten Purwakarta, dari desa-desa beliau tahu, sehingga insya Allah ya, beliau tidak hanya perhatikan pembangunan di perkotaan, tetapi beliau pun juga akan memperhatikan pembangunan di desa. Ya, jadi kalau Gubernur yang pada Deddy Mulyadi, bupatinya ya adalah Pak Acep dan Gina, supaya nyambung, kabelnya nggak putus ya. Nah itu tadi aku bilang, Karawang maju bersama ya, harus kolaborasi menuju Jamuga, Jaya, Mulia, Tohaga. Jaya itu sukses ya. Masyarakatnya harus sejahtera, bener nggak? Ya. Kemudian pendidikannya harus bagus, nggak boleh ada anak-anak yang putus sekolah, ya. Nah, kemudian mulia, kita muliakan semua, kita hormati semuanya, ya. Karawang harus menjadi kabupaten yang bermartabat. Karawang adalah kabupaten yang majemuk, banyak pendatang, ya, banyak ras, suku yang berbeda-beda tinggal di Kabupaten Karawang. Jadi pemimpin itu harus adil, harus bisa merangkul semuanya. Kita muliakan semuanya. Yang jompo kita muliakan, yang mohon maaf yatim piatu kita perhatikan, yang ekonomi menengah ke bawah kita perhatikan, ya. Pengusaha kita perhatikan, pedagang kecil kita perhatikan, ya, buruh kita perhatikan, dan semuanya. Kita sebagai pemimpin seperti yang sudah Nabi Muhammad contohkan, nggak boleh membeda-bedakan, ya. Semua adalah masyarakat Karawang. Oke. Kemudian Tohaga kuat, ya. Karawang harus jadi kabupaten yang tangguh, yang kuat dari ekonominya, sosial, budaya, keagamaan, ya, dan lain sebagainya. Sehingga di tengah persaingan yang ketat saat ini, Karawang harus tetap berdiri tegak, harus punya masyarakat yang sumber daya manusianya berkualitas, ya. Artinya kalau udah berkualitas, yang paling utama adalah pendidikannya harus diperhatikan dan ekonominya juga. Sepakat ya? Sampai sekarang masih bisa dimengerti penjelasan Gina? Bisa. Gina pakai bahasa yang nggak terlalu susah kok. Nah, kemudian misi, kita ada 4 misinya, kemudian ada program kerja. Program kerja salah satunya adalah pemerintahan, ya. Banyak Bu visi misinya Bu. Kalau dijelasin di sini, Gina yakin ibu-ibu bakal ngantuk, bakal capek. Mau dijelasin? Oh, jelasin aja katanya, mantap. Tara ya, visi udah ya, visi Karawang maju bersama menuju Jamuga. Di antaranya misi ada berapa? 4. Ada berapa? 4 ya. Mau aku sebutin, bentar ya. Misinya, untuk mewujudkan visi kita punya misi. Salah satunya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata, berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, ya. Kemudian kita punya program kerja, ya. Untuk mewujudkan Karawang yang kuat, yang tangguh, kita harus punya desa yang bagus. Desanya juga harus diperhatikan, ya. Makanya kita punya program pemerintahan. Aku sebutin salah satunya ya. Membenahi tata kelola pemerintahan kabupaten dan kecamatan, serta membangun sinergitas dengan pemerintahan desa. Jadi desa jangan khawatir ya, ketika nanti ada pergantian bupati, itu nggak usah khawatir, karena siapapun yang akan memimpin desa itu harus jadi prioritas, harus jadi unggulan dari setiap kabupaten. Makanya ya biasa-biasa aja lah ya mendukungnya gitu kan. Kan kita nggak tahu yang menangnya siapa kan gitu. Kemudian memperbaiki tata kelola dana corporate social responsibility atau CSR dan dana umat untuk kepentingan masyarakat ya. Nah ini bisa Ibu lihat. Kemudian ekonomi ya, apa? Ekonomi salah satunya adalah
memberikan ya insentif dengan pembebasan pajak bumi dan bangunan sebesar 0%. Artinya ibu-ibu nggak usah lagi bayar PBB. Setuju nggak? Nah, ini ada di program Pak Acep dan Gina. Sepakat ya? Kemudian memperbaiki semua rumah tidak layak huni hingga tahun 2029. Ya, jadi bertahap. Semua permasalahan Karawang itu banyak ya. Insya Allah Pak Acep Gina berkomitmen kita akan diurusi, kita akan menyelesaikan bertahap ya. Nah, yang program kerjanya belum ada di sini bukan berarti tidak jadi perhatian kita, bukan berarti luput dari perhatian Pak Acep dan Gina, tetapi semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa disampaikan ke kita ya. Misalkan nanti dalam perjalanannya ada masalah yang memang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya, tidak masuk dalam perencanaan, itu boleh disampaikan kepada kita ya. Kemudian itu tadi ya, memperbaiki rumah tidak layak huni, pembebasan PBB ya, mendorong investasi baru, membangun desa kreatif sebagai pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Ini bisa menjadi program perempuan nih, ibu-ibu. Yang ibu-ibu banyak aktivitasnya di rumah, yang mau kerja tapi harus juga mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Kita ada program UMKM. Insya Allah nanti bisa didorong ya dalam permodalan, pendampingan, sekaligus juga pemasaran produknya ya. Ini bersinergi dengan program pemerintah pusat ya, insya Allah nanti bisa dilaksanakan. Kemudian membangun dan mengembangkan outlet produk UMKM Karawang ya di sentra strategis, biar nanti produk-produk UMKM-nya bisa dijual, dipasarkan ya, dibantu sama pemerintah daerahnya. Kemudian ketenaga kerjaan ya. Nah, di sini banyak sekali masyarakat yang menyampaikan, Teh Gina, tolong dibuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Benar nggak? Teh Gina, anak saya nggak bisa kerja, anak saya terbatas usianya mau masuk kerja, anak saya harus bayar dulu baru masuk kerja. Banyak di sini keluhan seperti itu ya. Ya, itu semua sudah kami pikirkan sama Pak Acep, sama Gina, sama tim perumus kebijakan dan visi-misi. Insya Allah secara bertahap kita akan selesaikan Bapak Ibu. Yang pertama masalah masuk kerja harus bayar. Kita lakukan pengawasan, kita dorong supaya pabrik membuka open recruitment secara transparan, bekerja sama dengan dinas tenaga kerja. Dan yang paling utama harus adanya pengawasan dari teman-teman kita yang duduk di DPRD Kabupaten Karawang, agar jika ada perusahaan yang memang melakukan rekrutmen dengan cara menarik uang atau harus bayar dulu, kita bisa secara tegas ya untuk menindaklanjutinya atau menegurnya supaya tidak terulang kembali ya, kita berikan sanksi. Begitu ya ibu-ibu ya. Kemudian lapangan pekerjaan, memang pabrik itu kan banyak di Karawang, tetapi kan sangat terbatas ya. Tidak semuanya anak-anak di Karawang bisa terserap di pabrik. Kita berikan pilihan, kita berikan opsi lain. Salah satunya tadi kita kembangkan ekonomi kerakyatan. Ya, pertama harus diberikan pelatihan dulu anak-anaknya ya, dengan cara mendirikan BLK sebanyak-banyaknya, balai latihan kerja. Kemudian kita lakukan pendampingan, kita berikan support pendanaan agar mereka nanti bisa punya usaha, mereka jadi wira swasta ya, supaya yang nggak kerja di pabrik bisa punya penghasilan dari bidang yang lain ya. Kemudian membangun database pengangguran terintegrasi sampai desa. Sekarang kalau kita bicara angka pengangguran iya tinggi, tapi di desa-desa itu belum terukur, belum terdata sebanyak apa, kemudian juga yang paling banyak dari usia berapa sampai berapa. Nah, makanya harus dibuat database supaya kalau nanti ada open recruitment, kita bisa dorong perusahaan untuk bisa menarik tenaga kerja dari desa yang jumlah penganggurannya terbesar ya. Kemudian pendidikan, menaikkan tunjangan ya, menaikkan tunjangan guru P3K. Ada di sini guru P3K? Ada. Kemudian guru honorer
ya dan tenaga kependidikan. Ya, kita berkomitmen untuk menaikkan tunjangan mereka. Memperbaiki semua ruang kelas yang rusak hingga tahun 2029 ya. Kemudian juga melanjutkan dan meningkatkan program Karawang Cerdas yang berkeadilan dan inovatif. Jadi sekarang Karawang Cerdas sudah ada, nanti ke depan kuotanya ditambah supaya lebih banyak lagi anak-anak yang mendapatkan fasilitas program Kacer ini biar tidak ada yang putus sekolah ya, biar bisa mereka sekolah setinggi-tingginya. Kemudian meningkatkan fasilitas ruang publik di setiap kecamatan untuk kaum milenial dan Gen Z nih. Di sini aku lihat ada juga yang milenial, ada juga yang Gen Z ya. Insya Allah ke depan bisa ada ruang untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Kemudian kesehatan ya, menurunkan angka stunting 0% hingga tahun 2029, menjamin dan mempermudah pelayanan kesehatan, meningkatkan program BPJS dan program Karawang Sehat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karawang. Kemudian meningkatkan status puskesmas yang mampu melayani rawat inap dan persalinan. Karena apa? Karena aku pengalaman ya, kalau di sini ada rumah sakit paru ya dekat. Kalau di Karawang itu kan mau ke rumah sakit paru agak jauh, apalagi kalau mau ke RSUD, bener nggak? Ya harus sewa mobil, harus berangkat pagi-pagi ya. Makanya ada ambulan di sana, ini banget, kepake banget karena banyak masyarakat Karawang, Cilamaya yang mau berobat ke RSUD yang mereka rata-rata juga tidak mampu biayanya. Nah, untuk itu kita akan meningkatkan status puskesmas Bu supaya bisa ada rawat inapnya ya dan persalinan. Pokoknya peralatannya dilengkapi lah ya. Kemudian meningkatkan tunjangan kesehatan, meningkatkan tunjangan tenaga kesehatan dan kader posyandu. Di sini ada kader posyandu? Ada. Mana coba ngacung kader posyandu? Nah, ada ya. Nah, insya Allah nanti tunjangannya ditingkatkan ya kader posyandu. Ini program kaitannya sama perempuan. Jadi nanti program-program kerja yang ada kaitan sama perempuan, aku akan mendorong, mengingatkan supaya segera direalisasikan ya. Karena cuma Gina kan calon yang dari perempuan yang insya Allah dari adanya Gina bisa mewakili aspirasi dari masyarakat Karawang khususnya kaum perempuan ya. Tuh, kemudian infrastruktur perhubungan ya, mengatasi persoalan kemacetan di Kabupaten Karawang di Tuparef dengan pembangunan underpass ya atau apa namanya lorong biar nanti Tuparef tidak macet lagi. Kemudian membangun flyover di titik kemacetan lainnya, membangun flyover di Kosambi arah Telaga Sari, suka macet di sini ya. Nah, nanti dibuat flyover ya dan titik pembangunan infrastruktur lainnya. Jadi tadi aku bilang sekali lagi, yang tidak tercantum dalam program kerja kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Misalkan ada yang perlu pembangunan apa gitu ya, nanti bisa dibicarakan dengan pemerintah, dengan Pemda setempat ya. Oke ya, jalan-jalan rusak ya ini jadi prioritas karena Pak Acep itu adalah mantan kepala dinas PUPR. Beliau paham jalan ya, jembatan yang perlu diperbaiki di mana aja beliau paham. Pertanian peternakan ya, pertanian salah satunya yang ibu-ibu lihat di spanduk sebelah kiri ya, pupuk gampang, petani senang. Nah, kenapa kita pastikan pupuk gampang? Karena Pak Prabowo punya program, salah satunya adalah ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan tidak akan terwujud kalau kabupaten kotanya tidak punya visi yang sama, tidak punya program kerja yang sama. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, ya pupuknya harus gampang ya, lahan pertaniannya harus tersedia lebar ya, pengairannya pun juga harus bagus supaya petani tidak gagal panen. Harganya juga dibuat stabil ya, jangan gabah ditawar murah ya, harga beras mahal, pupuk mahal ya, pupuk udah mahal susah lagi nyarinya. Betul. Nah, itu jadi perhatian Pak Acep dan Gina, insya Allah. Mudah-mudahan nanti Menteri Pertaniannya dari Gerindra biar kita sama-sama ingatkan, karena masalah pupuk dan lain-lain itu sebetulnya kewenangannya di pusat ya. Kita tinggal mendorong aja biar di Karawang ini nggak ada lagi masalah kelangkaan pupuk.
Oke, itu pertanian, perikanan dan kelautan ya. Nah ini cocoknya sih aku sampaikan di pesisir ya. Aku sebutin aja salah satunya. Mendorong pupuk subsidi untuk pembudidaya tambang. Revitalisasi tempat pelelangan ikan ya. Tempat pelelangan ikan itu potensi untuk peningkatan PAD-nya itu besar. Hanya saja sekarang banyak tempat pelelangan ikan yang tidak bagus kondisinya. Artinya tidak representatif lah untuk dijadikan pusat penjualan ikan. Kemudian juga aturannya, manajemennya ya masih agak semrawut. Nah makanya ke depan kita perbaiki. Sosial budaya ada juga programnya keagamaan nih, keagamaan. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pondok pesantren, madrasah, masjid, majelis taklim dan diniyah dan DTA ya. Menaikkan tunjangan guru ngaji, ada guru ngaji di sini? Ada. Menaikkan tunjangan guru ngaji. 1 tahun sekali kita naikkan tunjangannya. Marbot, ada marbot? Marbot. Marbotnya perempuan apa suaminya? Ibu marbotnya. Nah ya, naikkan tunjangan marbot. Kemudian amil. Tunjangan amil dinaikkan. Ada amil? Anak. Ya. Dan lain-lain ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Pariwisata ya, menjadikan Karawang sebagai destinasi wisata yang terintegrasi. Ya, Karawang itu potensinya bagus ya, tinggal kita didorong. Kemudian lingkungan ya, penanganan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pusat daur ulang. Kemudian juga investasi teknologi dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Nah, ibu-ibu semuanya, program ini akan terwujud jika Pak Acep dan Gina terpilih. Ibu-ibu harus mengingatkan ya, mengingatkan dan apa ya namanya ya, mengawasi jalannya pemerintahan Pak Acep dan Gina. Tapi kalau nggak ada Pak Acep Gina ya programnya nggak akan lanjut gitu. Makanya mudah-mudahan dari paparan yang singkat ini ibu-ibu bisa lebih yakin untuk memilih Pak Acep dan Gina. Untuk lebih detailnya, program visi misi dan program kerja udah Gina upload. Pada punya Facebook nggak di sini? Punya. Punya Facebook ya? Ya. Nah, buka Facebook Gina Fadlia Suara. Facebooknya Gina Fadlia Suara ya. Nah di situ Gina sudah unggah, sudah upload visi misi dan program kerja. Ya Neng ya, ada fanpage-nya di situ. Kemudian kegiatan-kegiatan Gina pun juga Gina share semuanya di Facebook, di Instagram, di TikTok. Udah ada yang temenan sama Gina di TikTok? Belum? Oke, nanti tinggal dibuka aja. Pokoknya semuanya TikToknya, Instagramnya, Facebooknya Gina Fadlia Suara. Ya, jadi kegiatan-kegiatan Gina bisa ibu lihat. Kegiatan Gina dulu sebelum nyalon wakil bupati juga ada waktu Gina masih dewan ya. Gitu. Jadi insya Allah turunnya Gina ke masyarakat bukan dalam pencalonan aja, tetapi sudah jauh-jauh hari. 10 tahun di dewan sudah pasti. Hampir tiap minggu Gina turun dan ketemu dengan masyarakat. Ini desa Jatisari ya. Gina sering turun ke Barubuk. Barubuk masih lurus lagi kan? Nah, di Barubuk itu ada aspirasi Gina di situ. Ruang kelas sama majelis taklim ya. Majelis taklim ya. Nah, udahlah itu aja ya ibu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Aku kasih kesempatan 1 orang yang mau bertanya. Karena aku nomor urut 1, jadi 1 orang yang mau bertanya supaya kita tidak maghrib ini. Ayo ngacung dulu, ngacung supaya mau nanya. Udah jelas semuanya. Kalau pelintir, alhamdulillah ya. Oke, cool. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sore hari yang bahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita bisa bersilaturahmi dengan calon Bupati Karawang periode 2024-2029. Alhamdulillah. Lebih tepatnya saya bukan untuk bertanya, tapi ingin mengeluhkan. Ada beberapa hal yang ingin saya keluhkan.
mungkin diantara juga keluhan daripada masyarakat pada umumnya gitu, yang mungkin merasa seperti saya gitu. Di antaranya satu mengenai bantuan dari zaman kepresidenan SBY sampai sekarang Presiden Jokowi mau ganti lagi. Alhamdulillah saya belum pernah mendapatkan bantuan apapun. Mungkin di antara masyarakat di sini juga ada seperti itu. Dan saya melihat bantuan itu hanya pada orang itu saja. Apakah memang data yang diperoleh itu tidak diganti? Kalau memang tidak diganti, lalu apa kerja mereka yang ada? Itu satu. Tolong nanti untuk kedepannya, kalau misalkan ada pergantian kepemimpinan, cobalah direkap kembali siapa saja yang berhak, yang benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Terus yang kedua, seperti yang telah saya dengar tadi, dalam honorer guru umum gitu ya, sudah dilihat sama pemerintah ada yang honorer sudah mendapatkan. Saya minta tolong guru yang di bidang keagamaan, dalam artian guru DPA, guru pengajian, marbot, coba tolong untuk diadakan gaji bulanan seperti guru honorer umum gitu. Dan di sini saya juga mewakili ibu-ibu majelis taklim. Terus terang kami belum ada seragam. Banyak kegiatan kami mendatangi berbagai majelis taklim, ada kegiatan mingguan, bulanan, tapi kami belum berseragam. Dan kami dan saya doakan dan ibu-ibu di masyarakat ini juga mendoakan semoga apa yang ibu cita-citakan Allah kabulkan. Rupanya sekian keluhan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku langsung tanggapi ya terkait tidak meratanya atau pembagian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran yang dirasakan oleh ibu ya. Itu data semua dari pusat itu ya, datanya dari pemerintah pusat nah. Nah itu yang nanti ke depan harus diperbaiki, jadi harus ada pendataan ulang, jadi harus selalu diupdate gitu ya, mana yang bulan ini atau tahun ini mana yang dikatakan masyarakat mampu ya, kemudian diganti namanya, kemudian digantikan dengan masyarakat yang tidak mampu atau yang apalagi ya, yang sebelumnya punya suami kemudian tahu suaminya meninggal, itu layak untuk mendapatkan bantuan. Nanti kita dorong. Jadi semuanya ada di pemerintah pusat, supaya pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah agar melakukan pendataan secara teratur ya, supaya nggak ada lagi tumpang tindih data atau bansos yang tidak tepat sasaran ya. Karena yang jadi sasaran adalah RT. Memang gitu. Jadi pertanyaan itu setiap aku turun selalu ditanyain ya. Gak tahu kok pemerintah kok susah banget gitu melakukan pendataan. Jadi datanya itu Bu, keluarnya dari pusat nama-namanya. Padahal kita nyodorin nama-nama baru. Tapi kemudian dari cek atau bagaimana aku nggak ngerti sistemnya. Turun lagi dengan data yang belum diperbaharui. Yaitu nanti ada kesalahan memang kekeliruan sistem lah dari pemerintah pusat. Nanti kita dorong supaya kedepannya diperbaiki ya. Oke. Ibu-ibu mudah-mudahan pada sukses semua di sini. Ya, jadi udah
lagi dibantu pemerintah. Mudah-mudahan kita yang bisa membantu sama kita ya, amin. Doakan ya. Kemudian apalagi tadi data udah. Ini DTA, kamu udah tadi aku sebutin. Ada program keagamaan. Ya, nanti teknisnya apakah setahun sekali, apakah 3 bulan sekali, apakah sebulan sekali, teknisnya akan dibicarakan. Tetapi pada prinsipnya adalah kita sudah punya program yang kita cantumkan dalam program keagamaan, yaitu menaikkan tunjangan guru ngaji, marbot dan amil. Teknisnya tidak mungkin kita simpan di sini, harus dibicarakan, disepakati sama-sama dewan, ya, sama-sama dinas-dinas terkait. Ya, mudah-mudahan harapan ibu 1 bulan sekali. Ya, mudah-mudahan harapan ibu diaminkan, ya. Mudah-mudahan terkabul, ya. Amin. Apalagi tadi? Oh, seragam, ya. Nanti pada iri yang nggak tinggal di majlis taklim. Ya pokoknya kita tampung dulu ya, kita tampung dulu. Apapun permintaan masyarakat mah banyak. Kalau acara sampai malam mungkin ada ribuan permintaan yang aku terima. Gak ada masalah, karena kan namanya juga kita lagi sosialisasi ya. Masyarakat itu harapannya bermacam-macam, kita tampung ya. Mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan yang tadi ibu sampaikan ada yang direalisasikan, mudah-mudahan semuanya ya. Itu aja ibu-ibu ya, ibu-ibu sayangku semuanya. Kita sudah masuk hampir jam 5:30. Aku kasihan ini anak-anak kecil banyak yang ikut hadir di sini, kecapean. Gila, mohon maaf tadi terlambat karena memang ya namanya sosialisasi kadang kita nggak sesuai dengan jamnya gitu. Aku udah datang, pesertanya masih ditunggu gitu kan. Kemudian sesi foto-foto, sesi pertanyaan juga kan. Ya nggak apa-apa ya, mudah-mudahan menunggunya ibu-ibu tadi diberikan pahala yang berlipat sama Allah. Karena kumpulnya ibu-ibu di sini adalah bentuk kecintaan ibu-ibu sama Karawang. Ya, ibu-ibu mau mengenal nih Gina sebagai calon pimpinan ibu-ibu 5 tahun ke depan. Amin ya. Itu aja ya, sesuai slogan aku, gaskeun, abrikeun, jadikeun. Ya, gaskeun, abrikeun, jadikeun. Gaskeun. Waktu cuma 45 hari lagi, udah banyak ya. Waktu 45 hari lagi kira-kira sampai dengan 27 November. Kemudian abrikeun yang gak hadir di sini, tolong diajak. Yang suaminya lagi kerja, nanti pulang ke rumah sampaikan tadi ketemu sama Gina. Kemudian yang punya anak sudah punya hak pilih diajak, punya besan, punya menantu, semuanya lah pokoknya. Di grup-grup ya, grup-grup WhatsApp dari grup angkatan TK. Ada angkatan TK-nya grupnya di HP. Dari TK itu ada. Grup TK, grup SD, SMP, SMA. Kan ibu mau punya nih alumninya banyak. Grup goes, grup senam ada. Senam hari Senin, senam hari Selasa ada semua kan. Pengajian setiap hari ada grupnya. Cocok itu ya. Diramekeun, diabrikeun ya. Diabrikeun. Apa? Batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, batur salembur ya. Artinya diabrikeun sebanyak-banyaknya. Jadikan ya. Pastikan sudah ada dukungan, sudah pengen memilih, tunjukkan dukungannya di TPS pada tanggal 27 November nanti dengan mencoblos nomor urut 1 atau yang tiung warna merah. Ya, tepuk tangan dulu buat semua. Ini ibu-ibu udah pernah ketemu Pak Acep belum? Udah nggak apa-apa ya, diwakilin sama Gina nggak apa-apa ya. Nah, Pak Acep menyampaikan salam buat ibu-ibu semuanya. Karena hari ini setiap hari kita berbagi tugas. Pak Acep keliling, aku pun juga begitu keliling. Jadi kalau sampai nanti tanggal 27 November ibu-ibu belum sempat ketemu Pak Acep, ya sudah tidak apa-apa. Ingatnya sama Gina aja. Ya, jadi nanti biar Gina yang turun ketemu lagi sama ibu-ibu. Tunjuk satu koordinatornya di sini siapa, ya, yang bisa menjembatani komunikasi Gina dengan ibu-ibu setelah qadarullahnya nanti. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita menang di pilkada November ya. Tunjuk koordinatornya biar nggak putus komunikasi. Amin. Sepakat ya? Nah,
Itu aja ibu-ibu, terima kasih banyak ya. Salam hormat dari Gina buat keluarga di rumah. Mudah-mudahan kiranya doa ibu-ibu semua Allah kabulkan dan acara pada hari ini mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun, saya Gina Fadliya Suara, calon wakil Bupati Karawang, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.